Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Setelah vakum beberapa tahun, PSSI kembali menggulirkan Piala Indonesia di tahun 2018 yang diikuti 128 tim asal Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 yang akan mulai bergulir pada bulan Mei 2018. Dari 182 tim dibagi ke dalam 16 zona yang masing-masing dihuni 7 hingga 9 tim. Satu zona diisi campuran 3 kasta dari Liga 1 hingga Liga 3 dengan ketentuan kasta terendah bertindak sebagai tuan rumah. Sementara Nabil pada putaran pertama berada di zona 2 berhadapan dengan PS Bintan yang bertindak sebagai tuan rumah. Nabil melaju ke babak 64 besar setelah menang WO atas PS Bintan. Di babak 64 besar, Nabil berjumpa dengan Semen Padang FC yang baru saja menjuarai Liga 2 pada tahun 2018 tersebut. Soal hadiah, PSSI menyiapkan 3 miliar bagi sang juara. Sementara juara 2, 3, dan 4 masing-masing 2 miliar, 1 miliar, dan 500 juta. Selamat menyaksikan pertandingan antara Nabil FC dengan Semen Padang. Nah sekarang dengan materi pemain yang jarang diturunkan, banyak pemain muda, apa yang harus dilakukan oleh Safrian Tulus ini? Bermain sabar ya, bermain sabar, bermain tenang, memanfaatkan segala peluang dengan maksimal. Tapi bermain sabar ini mutlak karena biasanya kan tim dari kasta yang lebih bawah bermain bertahan ataupun lebih bermain berkonsentrasi untuk bertahan. Ya, akhirnya pemirsa kita sudah terhubung kali ini dan kita sudah melihat kedua kesebelasan akan yang lipat kain di Riau berkapasitas kurang lebih sekitar 5.000 penonton. Tampak di sana beberapa penonton yang juga sudah hadir di tribun barat. Kita lihat Semen Padang menggunakan seragam berwarna kuning dengan kombinasi celana hitam, dan sementara itu Nabil FC didominasi berwarna merah. Kita akan lihat bagaimana alur permainan nanti di tengah kondisi lapangan yang memang tidak terlalu baik. Apakah kematangan Semen Padang ya dengan pemain cadangan yang diturunkan akan bisa mendikte permainan dari Nabil FC, atau justru Nabil FC yang akan atau bisa membuat kejutan di babak yang pertama ini? Kita lihat di sini sama-sama. Ya, ini sebenarnya baju yang digunakan wasit juga warnanya agak mirip-mirip ini ya, semoga tidak salah passing nanti orang Semen Padang ini. Oke, itu dia, dan segera saya akan serahkan ke rekan saya untuk memandu jalannya pertandingan antara Nabil FC dan juga Semen Padang. Bung Jojo, silakan. Terima kasih Edwin Setiadinata dan pemirsa Japos TV dimanapun Anda berada saat ini. Kita sekarang kembali ke Krating Daeng Piala Indonesia 2018 untuk segera menyaksikan babak 64 besar dari gelaran ini dengan pertandingan antara Nabil FC yang ada di layar kaca Anda menghadapi Semen Padang, tim yang sudah memastikan untuk bertarung di kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 di musim yang akan datang. Dan tentu saja seperti yang sudah diulas tadi, kita akan menyaksikan sebuah pertandingan yang tentu saja tidak mudah bagi keduanya, mengingat pertandingan akan dimainkan di lapangan yang tidak terlalu ideal. Namun demikian, kita sama-sama tahu bagaimana Piala Indonesia kerap menghasilkan kejutan demi kejutan, dan kita akan lihat bagaimana peran dari kedua pelatih untuk bisa menggelar taktik dan strategi mereka menghadapi situasi yang ada. Dan dari line up yang sudah kami terima di hadapan kami saat ini, Nabil FC menurunkan penjaga gawang Wira Dwi Rizky, kemudian ada 4 pemain belakang yang didaftarkan dan dimainkan, yaitu Ariel Putra, Bagus Prasetyo, Medan Chandra, dan juga Roy Silitonga. Sementara ada 4 pemain tengah mereka,
Basira Aldi Permadi, Eri Kurniawan, dan juga Norwansyah. Kemudian juga ada dua pemain depan yang diharapkan bisa menyulitkan pertahanan dari Semen Padang, Akmal Khairi dan Hengki. Ini dia tim Semen Padang yang tentu saja di pertandingan ini mereka bisa jadi akan tampil lebih rileks mengingat mereka sudah memastikan tiket berlaga di Liga 1 musim depan setelah menjadi runner up Liga 2 di musim ini. Dan ini dia yang seperti baru saja saya sampaikan, dan tentu saja dari sejumlah nama ini, nama yang paling dikenal adalah Rino Yuska karena ia adalah mantan pemain Semen Padang, ya Ruin? Iya. Di era Galatama ya. Di era Galatama itulah Semen Padang mencuat menjadi salah satu kekuatan dan sempat menjadi juara di sana. Lalu kita akan saksikan juga bagaimana Semen Padang ini dia Guntur Panata dipilih menjadi penjaga gawang seperti yang dijanjikan oleh pelatih mereka, Syafianto. Ada nama Abdul Rahman Lestalu yang jadi pemain dengan nomor 10. Lalu Juan Revi di tengah yang menjadi pilar tim. Dan kita saksikan baru saja kick off babak yang pertama digulirkan. Kita saksikan Nabil FC mencoba untuk menekan di awal permainan ini. Pertandingan digelar di Stadion Utama Kenegrian Lipat Kayu, stadion yang berkapasitas 5.000 penonton, dan kita saksikan dari kejauhan ini nampaknya ini ada di antara sawit ya. Kita lihat tadi sebuah tekanan dari Semen Padang masih bisa dipatahkan. Kanan balik sekarang dari sisi sebelah kanan. Kita saksikan ada dua pergerakan pemain Nabil FC. Sebuah crossing berbahaya tetapi tenang saja tadi. Guntur Panata. Ya, nampaknya Erwin, Nabil FC kendati berada di kasta ketiga sepak bola Indonesia, bahkan di Provinsi Riau, di awal pertandingan mereka justru punya inisiatif untuk melakukan tekanan, berusaha untuk mengambil inisiatif karena mungkin mereka merasa sebagai tuan rumah ya, dan kesempatan bagi mereka karena memang pemain-pemain Semen Padang yang dimainkan di babak pertama ini adalah pemain-pemain yang biasanya hanya menjadi pemain cadangan ya. Tapi di bangku cadangan sekarang justru ada Manda Cingi ataupun Elton Maran ya, yang mungkin akan diberi kesempatan main di babak pertama kayak di babak kedua kalau misalnya Semen Padang kesulitan menghadapi perlawanan Nabil FC. Ya, kita saksikan sekarang sebuah tekan kotak penalti. Asif tadi halau tadi. Ada haluan dari sisi sebelah kiri Nabil FC. Coba untuk terus tenang bermain dari kaki ke kaki, tapi kita saksikan seberapa lama mereka mampu bertahan dalam situasi seperti ini. Ambil bola tadi dengan cukup baik oleh Fridolin Yoki. Kembali jatuh di kaki anak-anak dari Nabil FC. Berhasil direbut, disaksikan sebuah tekanan baik coba dibangun Ibrahim Sanjaya tadi. Abdul Rahman Lestalu ditambah dari Fridolin Yoki tadi. Kita lihat sekarang Semen Padang menekan sebuah bola jauh ke depan, disaksikan yang cukup baik sebenarnya dari Ibrahim Sanjaya. Kita lihat untuk kesekian kalinya di awal babak yang pertama, Nabil FC mencoba menekan dari sisi kanan mereka. Membaca dengan baik adalah Febri Gusendra. Lemparan ke dalam sekarang. Cukup unik stadion ini, Erwin, juga para pemirsa Japos TV. Bisa kita menyaksikan sebuah stadion dengan tribun yang memanjang. Ini nampaknya 10 menit ya, Erwin. Dan dari data yang kita punya, kapasitas 5.000 ya. Jika ini full, mungkin mereka akan ada di sisi yang lain. Kita lihat sekarang sebuah tendangan bebas akan dilakukan.
FC jauh ke depan, kita lihat. Oh, bola membuka area permainan. Berarti Busandra tadi lakukan lemparan ke dalam. Tekanan cepat sekarang dari Semen Padang. Oh, terhenti bola tadi oleh genangan air. Sayang sekali, sebuah sprint yang sangat berpotensi untuk menandingi Usain Bolt tadi. Terhenti oleh genangan air. Kita saksikan terus. Oh, semua blunder. Berbahaya kita saksikan. Peluang Semen Padang tenang saja dilakukan. Abdul Rahman Asalu di kotak penalti. Masih Abdul Rahman. Sebuah potensi tercipta. Sayang sekali masih terhalau tadi umpan dari Abdul Rahman. Semen Padang lagi-lagi mencoba menekan. Kita saksikan ada sejumlah titik genangan air di dekat kotak penalti dari Nabil FC yang menyulitkan Semen Padang yang mencoba untuk memainkan pola permainan menyusur tanah tadi. Ya, kondisi lapangan yang di beberapa tempat digenangi air ini yang harus cepat diantisipasi ya oleh kedua tim, karena memang terutama Semen Padang, karena kalau hanya buruk saja mungkin tidak terlalu ada pengaruhnya memang ya, tapi tidak terlalu sulit ketika harus bertanding jika dibandingkan dengan harus bertanding di lapangan yang di beberapa titik ada di genangan air. Karena tidak terduga ya, ketika bola mengenai air pasti akan berhenti. Dan ini yang benar-benar harus cepat diantisipasi oleh Semen Padang, pemain-pemainnya. Bagian mana yang mereka harus berhati-hati dengan aliran bola. Ya, seperti di bagian kanan ini kan ya. Betul. Abdul Rahman tadi balikan pada Ibrahim Sanjaya yang melakukan overlapping sangat baik disaksikan. Ada sebuah pelanggaran di sana dilakukan oleh Deden Chandra, memberikan kesempatan bagi Semen Padang untuk bisa mengoyak gawang tuan rumah di menit ke-6 menjelang menit ke-7 sekarang di babak yang pertama. Di babak sebelumnya 128 besar Semen Padang menangnya telak ya, 5-1 atas Persis Tembilahan. Oh, harus diulang nampaknya. Kita lihat tadi mungkin saja dilakukan di titik yang tidak semestinya sehingga wasit menyatakan bahwa tendangan bebas harus diulang. Kita lihat ada sekitar 4 hingga 5 pemain Semen Padang di kotak penalti Nabil FC. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Ahmad Ahrus. Masih gagal tadi upaya dari Semen Padang. Kanan cepat kembali dilakukan. Kita lihat berkerumun para pemain Nabil FC mencoba untuk menutup pergerakan juga aliran bola dari Semen Padang. Hanya memberikan tendangan gawang saja untuk Nabil FC. Oh, jatuh tadi lagi-lagi hampir sebuah blunder terjadi. Kita lihat sekarang tekanan Semen Padang. Lagi-lagi datang kesempatan. Oh, sayang sekali tidak cermat tadi Fridolin Yoku. Wira Dwi Rizky menjadi gawang Nabil FC ini sepertinya masih belum on ya konsentrasinya di awal-awal babak pertama. Beberapa tindakan yang mengarah ke blunder tadi sudah dilakukan. Setidaknya sudah dua kali ya. Kita lihat sekarang masih tekanan didominasi oleh Semen Padang. Abdul Rahman tidak cukup cermat tadi menguasai bola. Tekanan balik sedang dilakukan oleh Nabil FC. Lewati sisi sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Semen Padang, tapi sangat cakap tadi apa yang dilakukan oleh Saiful Anwar. Lemparan ke dalam untuk Semen Padang. Tuan Revi kita saksikan.
Gagal dia menguasai bola. Nabila FC menekan, dekati kotak penalti sekarang. Kita lihat ada 4 pemain Nabila FC di kotak penalti Semen Padang. Apakah tekanan ini akan membuahkan hasil? Tapi kita saksikan tenang sekali tadi Ridolin Yoko yang membantu pertahanan menghentikan tekanan dari Nabila FC. Kita lihat pelanggaran terjadi, tepat saja tendangan bebas dilakukan. Kita saksikan Abdul Rahman dari sana di dekat kotak penalti bergerak sendirian. Ridolin Yoko memberikan bola padanya. Oh, sayang sekali sedikit terhenti tadi. Afriansyah Ridolin di sana ataukah Abdul Rahman di sana? Firman Septian. Kita lihat pelan-pelan mencoba untuk masuk ke kotak penalti dari Nabila FC. Sayang sekali Abdul. Oh, bisa direbuskan oleh Ibrahim Sanjaya ya. Ibrahim Sanjaya sodorkan bola pada Ridolin. Ibrahim rebut bola. Ibrahim diblok oleh 2 pemain sekaligus. Tapi ada pelanggaran nampaknya di sana. Sebenarnya ini kesempatan bagi Semen Padang kalau melihat koordinasi ya, terutama di lini belakang, dan ditambah lagi menjaga gawang dari Nabila FC yang kelihatan sekali mereka masih kesulitan ketika bertahan. Kalau menyerang ada beberapa kesempatan Nabila FC sempat masuk ke lini pertahanan dari Semen Padang, tapi sekali lagi ketika bertahan mereka benar-benar berada dalam masalah kalau tidak bisa mengubah konsentrasi ataupun memperbaiki konsentrasi dan koordinasi di lini belakang. Ya, kita lihat sekarang Abdul Rahman. Baik, saya dia kerjasama dengan baik. Firman Septian, tetapi terlalu deras tadi bolanya. Tendangan gawang saja kita saksikan dan dilakukan oleh penjaga gawang Nabila FC, Wiradi Rizky. Kita lihat buangan bola yang tidak cermat tadi, Win. Iya, dalam hal yang cukup mendasar ya, para pemain Nabila FC ini masih di babak pertama, mereka masih lakukan hal ini. Kalau tidak ada perbaikan, tentu kesempatan bagi Semen Padang untuk bisa mencetak gol. Ibrahim Sanjaya, Firman di sana. Oh, Ini Semen Padangnya juga ikut-ikutan ya. iya. Teman sendiri sedang berlari yang beri passing sebelumnya. Sekarang ke dalam Nabila FC sekarang. Ibrahim Sanjaya tidak cukup cermat. Lemparan ke dalam bagi Nabil sekarang. Masih akan mulai wasit di Hendra Purba memimpin jalannya laga. Dalam bagi Nabil FC. Halo dengan cukup baik tadi oleh Saiful Anwar. Coba sedikit demi sedikit mendekati kotak penalti dari Semen Padang, tapi sayang sekali saya buat kesalahan elementer lagi-lagi terjadi. Ahmad Mahrus tadi seorang pada Guntur Pranata. Saiful Anwar. Sekarang kita lihat bagaimana para pemain Semen Padang kali ini mencoba untuk lihat celah. Kita saksikan bagaimana Nabil FC praktis ini menempatkan satu pemain saja di pertahanan dari Semen Padang. Buat tekanan sekarang Abdul Rahman Salu yang dituju. Terlalu berat sekali bolanya. Sementara kita lihat bagaimana Afriansyah juga Mardiono sudah menunggu di kotak penalti.
maksudnya baik tadi ya, terupas tapi masih terlalu kencang sehingga tidak bisa dikejar oleh Abdul Rahman Lestaluhu. Kita lihat kembali semen Padang sekarang, cukup baik sekarang dari sisi sebelah kanan. Firman Septian masih bisa kuasai bola. Firman, adangan yang cukup rata tadi dari Bagus Prasetyo, lemparan ke dalam untuk semen Padang. Ibrahim Sanjaya, Firman, habis kali Firman kali ini kirimkan sebuah crossing, berbahaya. Yang ditunggu-tunggu itu tiba, Ren. Ya, 1 lawan 3 ya di dalam kotak penalti tadi. Sepertinya tadi Abdul Rahman Lestaluhu yang mencetak gol melalui sundulan. Ada 3 orang pemain belakang dari Nabil FC yang sebenarnya ada di dalam kotak penalti dan unggul jumlah pemain, tapi justru tidak bisa mengantisipasi umpan crossing dari sektor sayap kanan tadi. Kita lihat tadi dari sejumlah upaya semen Padang yang terus menekan dekati kotak penalti dari Nabil FC. Maka sekali tadi bagaimana potensi gol yang cukup baik ketika Firman Septian mampu melepaskan diri dari kawalan main belakang Nabil FC dengan leluasa yang mengirimkan umpan. Dan dengan relatif mudah saja tadi sundulan kepala dilakukan oleh Abdul Rahman Lestaluhu untuk bisa mencetak gol. Ya, prosesnya juga cukup bagus tadi. Firman Septian melewati pemain lawan melalui sela-sela kaki ya, sebelum memberikan umpan. Nah, kita lihat ini apakah replay gol tadi. Lagi sebuah tekanan sekarang, Ibrahim Sanjaya. Jadi pelanggaran tadi, Ibrahim Sanjaya melanggar Deden Chandra dari Nabil FC. Kita yang melambat, ini dia leluasa sekali Abdul Rahman Lestaluhu. 3 orang pemain belakang yang ada di dekat Abdul Rahman, tapi tidak ada yang melakukan pressing dengan ketat. Keluar, lemparan ke dalam untuk Nabil FC. Yang tadi memberikan umpan kepada Abdul Rahman dari sektor sayap kanan. Konfirmasi Abdul Rahman Lestaluhu cetak gol di menit ke-15 dan keunggulan sebelah dari semen Padang 1. Kita lihat sekarang bagaimana semen Padang mencoba untuk memanfaatkan area yang kosong dan sebuah tekanan sekarang terjadi. Yang dituju tadi Fridolin Yoku, tapi bola lebih cepat tertuju pada penjaga gawang Nabil FC Wiraduniski. Kombinasi antara umpan crossing serta umpan terupas yang kelihatan masih menjadi andalan oleh para pemain semen Padang untuk menembus pertahanan dari Nabil FC. Ya. Cuma untuk umpan terupas beberapa kali memang masih terlalu keras, terlalu kencang sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Yang Devi tadi memberikan laju serangan dari Nabil FC. Ke dalam serangan untuk Nabil. Heri Kurniawan gagal dari melakukan passing tadi, tidak cermat dia. Tekanan balik sekarang dilakukan oleh semen Padang. Kita lihat sekarang Abdul Rahman Lestaluhu si pencetak gol pertama dari semen Padang. Kali Ibrahim Sanjaya, masih Ibrahim, ada pergerakan disaksikan dari Firman Septian, tapi dia kembali kepada Abdul Rahman. Cukup rapat kali ini pertahanan dari Nabil FC. Abdul Rahman Lestaluhu melakukan bola ke belakang, ada bantuan dari Ahmad Mahrus. Kita lihat Saiful Anwar menebarkan bola pada Febri Gusendra.
Mardiono sekarang yang dituju maksudnya, tapi terlalu deras tadi bola yang diberikan. Ya, lagi-lagi umpan terupas ya, yang tidak bisa dimanfaatkan ataupun tidak bisa dikirimkan secara sempurna. Tapi bisa kita lihat para pemain Semen Padang bermain cukup sabar. Mereka mentok di sayap kanan, bola dikembalikan ke belakang, pindah ke sayap kiri. Ini merupakan sebuah upaya yang cukup maksimal kalau melihat pertahanan dari Nabil FC yang memang masih cukup sulit untuk ditembus, terlepas dari mereka sudah kebobolan 1 gol tadi. Ya, Abdul Rahman Saluhu. Oh, bola terhenti lagi di tengah lapangan. Itu masih bisa dikuasai oleh para pemain Semen Padang. Kita lihat, nampaknya bola-bola jauh seperti ini adalah salah satu cara untuk melawan kerusakan lapangan di sisi persis di tengah lapangan ya, mengantisipasi ataupun ini seperti shortcut ya, Ya. tidak melalui tengah lapangan terlalu banyak karena memang kondisinya yang kurang ideal. Kita lihat sekarang Abdul Rahman, ganjal dia tadi. Oleh dia dari sana. Kita lihat pelanggaran maksud saya bagi Semen Padang. Yang saya tadi yang disaksikan sekarang sebelah kanan Mardiono, kesempatan bagi Semen Padang tetapi rapat sekali pertahanan dari Nabil FC. Masih ada Fidolin Yoku, Afriansah. Oh, tidak cermat tadi. Atas sementara ini serangan dari Semen Padang, coba melakukan tekanan balik Nabil FC. Cukup baik tadi, 1-2 sentuhan dilakukan. Erik Kurniawan sekarang. Mansyah. Dwi Permadi. Kita lihat sekarang tekanan jauh ke depan, tertuju pada kotak penalti Semen Padang, tapi tidak bisa dijangkau oleh Hengki tadi. Sudah menunggu asupan umpan di dekat kotak penalti dari Semen Padang. Akan menjadi lebih berat tugas bagi Hengki, penyerang dari Nabil FC, kalau dia tidak disokong oleh umpan yang matang. Karena lawan yang dihadapi salah satu pemain belakang dari Semen Padang, Saiful Anwar, posturnya kita lihat ya sangat ideal untuk menghalau bola-bola udara dan sampai sejauh ini masih cukup tangguh untuk menghalau serangan. Ya, betul. Afiansah sekarang dari sisi kanan bergantian dengan Firman Septian. Afiansah coba kirimkan crossing tadi, tapi sudah dihadang dengan cukup baik oleh Deden Sandra. Memberikan sepak pojok untuk Semen Padang. Ini dia Juan Refli, salah satu pemain yang cukup penting bagi perjalanan Semen Padang FC di Liga 2 musim ini. Firman Septian nampaknya akan melakukan sepak pojok, ataukah Mardiono di sana? Ya, Mardiono. Sudah ia lakukan. Berbahaya! Oh, hampir saja, masih terhalau tadi. Masih ada Kemelut, tetapi bola meninggalkan oleh permainan. Pemain yang Anda sempat bercatatan, Win. Saiful Anwar ya. Betul. Memang dengan postur tubuh yang kelihatan lebih tinggi dibanding rekan-rekannya, ini sebuah keuntungan tentu bagi Saiful untuk melakukan dua bola-bola udara, Ya. termasuk ketika menyerang ya, ketika mendapatkan tendangan bola mati seperti momen saat ini. Balik sebuah sepak pojok. Masih bisa dihalau. Sepak pojok ketiga secara beruntun dimiliki oleh Semen Padang. Dan kita lihat ada sekitar 6 pemain Semen Padang menjejali area kotak penalti dari Nabil FC. Firman Septian sudah ia lakukan, masih terhalau kita lihat, tapi tekanan masih datang dari Semen Padang. Terbit tadi kita lihat bagaimana Firman Septian membuat Semen Padang mendapatkan lemparan ke dalam. Dalam situasi tertekan, para pemain Nabil FC masih mencoba untuk fokus menjaga area pertahanan mereka dan mencoba mengirimkan serangan balik sekarang. Bagus Pastio tadi.
Mario Putra sekarang bola langsung ke depan. Oh, sebuah kesempatan sekarang saksikan situasi yang berbahaya, tetapi dengan cepat tadi. Bagaimana bantuan datang di pertahanan dari Semen Padang FC? Ya, kondisi yang bisa berbahaya tercipta karena pemain-pemain Semen Padang ketika mendapatkan serangan disulitkan oleh kondisi lapangan ya. Betul. Ada yang terpleset tadi. Memang tricky sekali dengan kondisi seperti sekarang ini. Ya, kita lihat sekarang bagaimana Nabil FC yang punya momentum tadi untuk bisa menyamakan kedudukan, coba untuk membangkitkan kepercayaan diri mereka, bisa menyamakan skor yang ada saat ini. Masuk ke menit ke-25. Sekarang ke dalam sekarang. Sekarang bagaimana hampir seluruh pemain Nabil FC ada di area permainan dari Semen Padang. Ini bisa berbahaya kalau mereka mendapatkan serangan balik ya. Tidak cepat mengantisipasi. Ini dia seperti yang ada baru saja sampaikan Win. Saya buat terlepas baik sekali kita saksikan. Hampir saja dari lawan berbahaya. Dilakukan oleh pemain belakang dari Nabil FC tertuju ke arah gawang Dalam situasi yang hampir seimbang 3 lawan 2 atau para pemain Semen Padang memiliki kesempatan melakukan serangan balik dan hampir saja membahayakan. Balik sebuah sepak pojok sekarang. Lagi Semen Padang. Baik sekali, ke kanan sekarang. Sebuah crossing. Situasi berbahaya tercipta. Oh, sebuah kesempatan. Hampir saja Firman Septian tadi. Masih bisa dihalau oleh Wiradi Rizky. Penyelamatan yang apik tadi. Ya, cukup cepat refleks dari Rizky jaga gawang Nabil FC karena jaraknya sangat dekat tadi ya. Firman Septian mendapatkan kesempatan melakukan shooting. Kita lihat masih ada cobaan lagi bagi gawang dari Nabil FC. Fudolin Yoku dapat bantuan oleh Saiful Anwar. Abdul Rahman maksudnya dia kembali kepada Saiful, tapi bola jatuh ke kaki pemain dari Nabil FC. Tekanan balik cepat sudah dilakukan oleh Nabil FC. Diganggu tadi oleh Juan Revi. Kembali Semen Padang menekan sekarang. Julin Yoku. Baik tadi. Abdul Rahman Nusaluhu sekarang. Masih Abdul Rahman. Julin Yoku. Ada Ibrahim Sanjaya di sana. Masih Ibrahim. Oh, terhenti bola. Sayang sekali tadi skema yang cukup apik sebetulnya digelar oleh Semen Padang. Tidak ada pelanggaran di sana. Kita saksikan terjadi perebutan, tapi kali ini pelanggaran itu benar terjadi. Gangguan terhadap Abdul Rahman Nusaluhu nampaknya dilakukan oleh Bagus Prastio. Ada keberanian dari para pemain Semen Padang di beberapa menit belakangan ini melakukan umpan-umpan pendek ya, tidak langsung ke jantung pertahanan, dan akhirnya bisa menghasilkan pelanggaran yang mereka memiliki kesempatan untuk melepaskan tendangan bebas seperti sekarang. Sebuah kesempatan dimiliki oleh Semen Padang. Oh, masih terhalau pagar hidup dari Nabil FC tadi. Tendangan bebas pemain Semen Padang hanya memberikan sepak pojok. Mardiono melakukan
kita lihat. Sayang sekali tidak tertuju dengan pas tadi untuk Saiful Anwar. Masuk pemain dari Nabil FC sekarang, ke kanan balik coba mereka bangun. Kita lihat bola panjang diberikan pada Heri Kurniawan tadi. Kita lihat gagal dengan cepat tadi upaya dari Nabil FC. Baik serangan dari Febri Musendra. Saiful Anwar sekarang. Dari Yoku tadi. Kita lihat dari Yoku. Abdul Rahman. Ibrahim saja baik sekali pada Abdul Rahman kembali sekarang. Kita saksikan dekat kotak penalti. Abdul Rahman sedikit memasakkan diri, tapi sekarang ada bantuan dari Ibrahim Sanjaya. Hampir saja semua belum. Sayang sekali tadi. Hampir saja peluang tadi membuahkan hasil kembali untuk Semen Padang. Tapi kenyataan yang ada, mereka belum bisa menggandakan keunggulan, dan sekarang kembali sebuah tekanan Abdul Rahman. Tepat sekali tadi. Tendangan dari Bagus Prasetyo. Main Nabil FC. Di Permadi sekarang. Roy Silitonga. Ada pelanggaran nampaknya di sana. Saksikan di tribun penonton. Ada sejumlah penonton yang hadir di stadion utama Kementerian Lipat Kain. Ini dia tadi sebuah kesempatan, tapi nampaknya posisi dari Afriansa sudah lebih dulu offside. Dan Rusli tadi mencermati betul pemain dari anak-anak asuhannya. Tangan bebas sudah dilakukan oleh Nabil FC, tapi kita lihat mudah bagi Saiful Anwar menghalau bola dengan kepalanya. Firman Septian sekarang, Firman kan bola pada Afriansa kita saksikan dekat di kotak penalti, sebuah skema yang cukup baik sekarang, kesempatan bagi Semen Padang, shooting, sayang sekali Febri Musendra tadi nampaknya. Ya, dua orang sekaligus ya yang lepas dari pengawalan para pemain Nabil FC. Salah satunya Febri Musendra sudah sangat ideal posisinya melepaskan syuting dari dalam kotak penalti tanpa ada kawalan yang ketat ya. Tapi kita lihat memang para pemain Nabil FC ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan, mereka bisa ya. Tapi ketika kembali bertahan, ini transisinya sangat buruk para pemain Nabil FC, sehingga serangan dari Semen Padang kita lihat tadi dua orang pemain sekaligus di kotak penalti terbebas tanpa ada kawalan. Ya. Patah dari tekan dari Semen Padang. Serangan balik laporan Nabil FC sekarang, dan lagi-lagi digagalkan oleh pemain Semen Padang tadi. Sulit memang bagi Nabil FC. Kita lihat sekarang sebuah kesempatan bagi Semen Padang datang untuk bisa mencetak gol kedua mereka. Kita saksikan seorang pemain Nabil FC terjatuh tadi setelah 5 tackle, dan ternyata pemain nomor 10 Hengki nampaknya membutuhkan perawatan lebih lanjut. Dan kita lihat lebih dekat Win, bagaimana kondisi lapangan memang betul-betul kurang ideal ya, kurang ideal, dan hal seperti ini yang justru bisa membahayakan pemain ya. Iya. Dan yang pasti susah ya untuk mengontrol bola dalam situasi lapangan seperti yang kita lihat ini. Iya.
Nabil FC mencoba menggelar pemenang mereka dari bawah. Terlihat gangguan dari pemain Semen Padang, ada pelanggaran di sana. Gangguan dilakukan oleh Mardiono tadi terhadap Rosili Tonga. Jangan bebas saja untuk Nabil FC, ini dia Guntur Pranata. Gawang Semen Padang yang relatif belum bekerja terlampau keras di babak yang pertama ini. Karena dalam akan melakukan pemain Nabil FC. Ternyata ada tendangan bebas di sana. 10 menit tersisa di babak yang pertama. Kita lihat sudah dilakukan, lagi-lagi dihalau oleh Saiful Anwar. Ada Mardiono sekarang. Kita lihat Abdul Rahman bergerak cepat sekarang dia. Masih Abdul Rahman. Cukup baik sekarang Afriansyah tadi. Sayang sekali ada bantuan dari Abdul Rahman sekarang. Abdul Rahman, cari rekannya ada Ibrahim Sanjaya. Masih Ibrahim Sanjaya. Dikit berikan bola ke belakang. Kita saksikan Juan Revi. Ridolin Yoku. Sekarang bola ke sebelah kiri. Kembali Yoku sekarang. Tidak cukup cermat tadi umpan yang ia berikan pada kotak penalti dari Nabil FC. Tidak ada satu pemain pun, tidak ada rekan yang ia tuju dengan tepat. Ya, tidak jelas kali ini umpan dari Yoku. Kita lihat kembali Semen Padang menekan memanfaatkan bola dari penjaga gawang Nabil FC tadi, tidak cukup jauh dengan gawang. Oh, sayang sekali, sia-sia tadi bangunan serangan dari Nabil FC. Akan di area mereka sendiri. Juan Revi, cukup baik Juan Revi. Kita saksikan dari sebuah tekanan sekarang. Firman Septian yang dituju, tapi bola meninggalkan area permainan. Dengan keunggulan 1-0 ini sebenarnya Semen Padang harusnya bisa lebih enjoy ya dalam bermain. Mereka sudah menabung 1 gol, tapi kenyataannya memang tidak mudah. Yang pertama mengantisipasi ataupun bermain di kondisi lapangan seperti ini. Iya. Lagi-lagi ya tendangan gawang dari penjaga gawang Nabil FC jatuh ke para pemain Semen Padang. Tendangan gawang yang tanggung sekali, sudah beberapa kali dilakukan. Revi dia sudah melakukan pelanggaran tadi. Jangan bebas Nabil FC. Dia dan Chandra akan melakukannya. Langsung ke depan tadi. Kita lihat terlalu cepat, patah tadi serangan dari Nabil FC, sayang sekali. Dia Ibrahim Sanjaya main dari sisi sayap kanan, fullback yang cukup rajin membantu serangan di Semen Padang. Ibu Sendra, Ibrahim Sanjaya sekarang. Abdul Rahman, Ibrahim terjatuh dia, bukan sebuah pelanggaran. Kita saksikan sekarang cukup baik Abdul Rahman Saluhu. Oh, sedikit terpleset, kehilangan bola tadi tapi bisa terpleset oleh Ibrahim Sanjaya. Cukup baik sekarang Semen Padang menekan. Lalu rapat pertahanan dari Nabil FC kali ini, tapi bola jatuh lagi di kaki pemain Semen Padang. Yoku tadi, sayang sekali. Bantuan bola yang ada di lapangan memang menyulitkan untuk dikontrol dan situasi seperti ini. Saiful Anwar
Muncul Pranato tadi, tenang saja ia berikan bola pada Juan Revi. Ibrahim Sanjaya. Yoku. Cukup baik ya berikan bola pada Mardiono nampaknya di sana, tapi sayangnya sedikit kurang cepat tadi lari dari Mardiono. Condong ke sebelah kanan. Memang serangan dari Semen Padang agak jarang pemain-pemain Semen Padang mencoba untuk melakukan variasi serangan dari sebelah kiri. Ibrahim Sanjaya, lalu juga ada Firman Septian yang sering untuk melakukan serangan menusuk dari sebelah kanan ya, posisi sayap kanan. Tidak cermat, sayang sekali. Begitu kerap pemain-pemain Nabil FC melakukan kesalahan elementer seperti ini, Arwin. Iya, tendangan gawang yang sangat-sangat buruk dan bukan cuma sekali dua kali ya, sudah beberapa kali dilakukan. Setelah tadi penjaga gawang, tadi juga baru saja dilakukan oleh back mereka. Kita lihat sekarang upaya yang gagal dari Hengki dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran kah? Apa yang dilakukan oleh Ibrahim Sanjaya? Sudah memasuki atau lewat dari 40 menit pertandingan di babak yang pertama. Masih unggul 1-0 Semen Padang atas Nabil FC. Melalui gol yang dilesakan oleh Abdul Rahman Saluhu di menit 15 dan sebelum kalah. Kita lihat sekarang tekanan dari Nabil bisa dihalau pemain Semen Padang. Kita saksikan upaya serangan balik coba dilakukan cepat saja dari sisi sebelah kiri. Kita lihat ada Mardiono di sana atau Afiansah. Kita lihat sekarang cukup baik, ada 2-3 pemain Semen Padang ke kotak penalti. Terlalu lama tadi memasang bola dari Afiansah. Sayang sekali kehilangan momentum Semen Padang. Ya, Gus Hendra tadi, ada Ibrahim Sanjaya, Abdul Rahman Istaluhu, masih Abdul Rahman. Coba peragakan 1-2 sentuhan. Oh, bisa dicuri sekarang Abdul Rahman masuk di kotak penalti. Kita saksikan Abdul Rahman bebas dari gawang, situasi yang berbahaya. Tapi masih membentur pemain belakang Nabil FC dari sebuah crossing mendatar yang dilakukan oleh Abdul Rahman Istaluhu. Ya, asalnya dari kesalahan para pemain Nabil FC ya. Ketika sudah berhasil merebut bola tapi tidak bermain dengan aman dan akhirnya bisa dicuri lagi oleh Abdul Rahman. Kelihatan cukup menonjol peran dari Abdul Rahman Istaluhu. Ya, Selain mencetak gol, dia juga banyak sekali menciptakan peluang ataupun membuka ruang bagi rekan-rekannya. alih sepak pojok untuk Semen Padang. Mardiono sekarang. Tidak tepat tadi Mardiono melakukan sepak pojok. Masih ada Firulin Yoku sekarang. Yoku. Sebuah kesempatan bagi Semen Padang di penghujung babak yang pertama. Kita saksikan Afriansyah, tapi nampaknya offside dia. Ahmad Khairi, salah satu penyerang dari Nabil FC yang masih terus mencoba untuk menemukan kesempatan untuk bisa mencetak golnya. Kita lihat, coba memberanikan diri untuk menekan para pemain Nabil FC. Akmal tadi, Hengki di sana. Sayang sekali kehilangan bola pemain Nabil FC. Ibrahim Sanjaya sekarang, Semen Padang mentekan. Kita saksikan Firman Septian juga kehilangan bola. Ya, pelanggaran jelas dilakukan oleh Juan Revi. Ada pemain nomor 18 Dwi Permadi dari Nabil FC. Kesempatan di penghujung babak yang pertama sekarang dipunyai oleh Nabil FC. Ya, lemparan ke dalam saja ternyata untuk Semen Padang. Praktis cukup nyaman para pemain Semen Padang dalam bertahan karena memang para pemain Nabil FC ketika masuk ke lini pertahanan Semen Padang banyak sekali kesalahan mereka yang diperbuat sehingga tanpa perlu bersusah-susah bola menjadi penguasaan Semen Padang ya, mainnya. Firman Septian sekarang. Masih Firman, ada bantuan dari Abdul Rahman selalu. Abdul Rahman coba dekati kotak penalti.
Masih Abdul Rahman cari rekannya di sana. Ada Uyoku. Geserkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada bantuan dari Feby Busendra. Saiful Anwar sekarang. Nah, yang sekarang upaya dari Yoku tadi. Akan sekarang dari sementara dan sekarang tekanan balik Nabil FC. Penghujung babak yang pertama. Kita saksikan. Sebuah kesempatan datang dan kita lihat tepat sekali keputusan dari Guntur Pranata. Ini kerja keras pertamanya di babak yang pertama, Erwin. Betul, ini satu-satunya serangan dari Nabil FC yang tercipta dari sebuah kerjasama yang cukup terencana dan cukup membuat penjaga gawang Guntur susah payah ya mengamankan. Nah, kita di sebuah tekanan dari Abdurrahman Saluhu, tapi ya dikawal dua pemain sekaligus. Aman waktu 1 menit diberikan oleh ofisial pertandingan. Tuan Revi, kita lihat kali-kali mematahkan serangan dari Nabil FC. Kanan balik sekarang Firman Septian. Pendek saja bola yang berikan pada Fidolin Yoku atau ada Ibrahim Sanjaya di sana. Baik sekali Ibrahim Sanjaya. Oh, mencoba memaksakan diri melewati hadangan pemain belakang dari Nabil FC tadi. Sementara kita lihat Abdurrahman Saluhu sebenarnya bebas berdiri. Oh, berhenti tadi bola, masuknya kepada Hengki tadi. Ya, babak yang pertama telah usai. Skor sementara 1-0 bagi keunggulan Semen Padang atas Nabil FC. Setelah gol diciptakan oleh Abdurrahman Saluhu di menit 15. Dan tentu saja positif, jangan kemana-mana karena Krating Daing Piala Indonesia 2018 akan kembali setelah sejumlah pesan berikut ini. Dan ini dia Nabil FC, dan saya kembali akan langsung serahkan ke rekan saya, Bung Jojo, yang akan memandu pertandingan babak yang kedua ini. Silakan. Terima kasih Edwin Setiadinata dan pemirsa Japos TV. Kita kembali ke Stadion Utama Kenegerian Lipat Kain untuk menyaksikan babak yang kedua dari gelaran Krating Daing Piala Indonesia 2018 di babak 64 besar tentu saja, di mana Semen Padang FC sudah unggul 1-0 sementara ini atas tuan rumah Nabil FC, dan gol pertama tadi diciptakan oleh Abdurrahman Saluhu di menit ke-15 melalui sebuah skema yang apik. Dan kita akan lihat bagaimana permainan atau kekuatan dari kedua tim di babak yang kedua, mengingat Semen Padang masih belum terbilang aman dengan keunggulan 1-0. Masih ada kesempatan tentu saja bagi tuan rumah untuk bisa menyamakan kedudukan. Baru saja sebuah tekanan dari Semen Padang bisa diselamatkan oleh Rizky, kiper Nabil FC. Ibrahim Sanjaya sekarang. Ahmad Mahrus. Di sisi Semen Padang ketika harus menyerang sepertinya akan lebih berat dibandingkan dengan babak pertama ya, karena kondisi lapangan di sekitar kotak penalti dari Nabil FC sekarang itu banyak genangan air dan cukup banyak lumpur ya yang bisa menghambat serangan dari para pemain Semen Padang. Kecuali kalau mereka cukup bermain dengan cukup cerdik, mengirimkan umpan-umpan lambung ya. Betul. Bahkan memanfaatkan bola-bola setis ya, karena kita tahu ada Saiful Anwar yang cukup jangkung, dan juga Feby Busendra yang punya kemampuan untuk melakukan tekanan-tekanan udara. Saksikan dari bagaimana Abdurrahman sudah ada di depan gawang dari Nabil FC. Sepak pojok sekarang. Mardiono nampaknya sudah melakukannya. Situasi yang berbahaya kita saksikan, ada sebuah kemelupan. Oh, hampir saja. Kita lihat masih ada tekanan lanjutan. Ahmad Mahrus. Sedikit ke belakang tadi tekanan dari Semen
Padang, tapi ada pelanggaran nampaknya ya, kartu kuning ya. Jelas sekali kartu kuning. Bola yang harusnya bisa aman tapi malah jadi bisa dicuri oleh Hengki tadi sepertinya. Dari Syaiful Anwar, kesalahan dilakukan dan mendapatkan kartu kuning karena kalau lolos tadi bisa berbahaya masuk ke lini pertahanan tanpa ada kawalan. Penyerang dari Nabil FC. Tendangan bebas Nabil FC sekarang. Ada Arya Putra di sana. Bola ada permainan kita lihat. Berikan lemparan ke dalam tadi gagal upaya penguasaan bola dari Basirao. Sandra menawarkan bola pada Firman Septian. Masih Firman sekarang coba lewati dua pemain dari Nabil FC. Oh sayang sekali dihadang oleh pemain ketiga tadi. Tentang terjadi pelanggaran di titik tengah ya, di tengah ya, karena memang harus benar-benar pintar untuk menjaga keseimbangan para pemain di sekitar garis tengah lapangan. Sangat ke dalam bagi Nabil FC. Bagus Prasetyo. Dia pihak itu memberikan tekanan ke area pertahanan dari Semen Padang. Abdurrahman selalu sekarang sih ya. Gerak cepat lewati garis tengah. Kurang cermat tadi. Asing dari Abdurrahman. Apa tekanan dari Semen Padang. Kita lihat dari sebuah upaya dari Nabil FC yang Permadi tadi maksudnya mengirimkan umpan tapi tertuju langsung pada Guntur. Ketika menyerang memang lebih enak di babak pertama tadi ya bagi Semen Padang. Kelihatan sekali mereka agak kesulitan sekarang. Abdurrahman selalu udah di sisi kanan sekarang. Kembali tidak cermat Abdurrahman. Bukan passing dalam dua kesempatan berbeda yang berdekatan. Sandra kita saksikan. Bukan bola di sebelah kiri, ada Mardiono di sana. Mardiono dapat bantuan dari Firman Septian, ada dorongan tadi, tapi wasit menyatakan bahwa bola meninggalkan permainan. Bukan pelanggaran tapi dipegang ya sama Firman. Sepertinya handball ini. Ya, ini dia. Oh ya, jelas sekali, jelas sekali. Berarti sebetulnya tadi ada dorongan ya, Lin? Iya. Tapi bukan dianggap sebagai pelanggaran yang nama wasit. Nyaman bebas bagi Nabil FC. Afriansah. Tidak cermat tadi. Benar-benar situasi yang rumit bagi kedua tim di area tengah lapangan untuk bisa mengalirkan bola. Mengawal pergerakan dari Basirao. Sulit bagi Basirao sayang sekali dari juara kita pleset tadi, Min.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Abel FC. Benar-benar adil lapangan apakah dari keduanya, Win. Sama-sama sulit ya memang ya. Ada yang terpleset, ada yang terkena nutmeg. Ya, lagi-lagi terkena nutmeg, betul. Sekarang Abel FC, oh sayang sekali. Nampaknya yang untuk beberapa tujuan review. Pemain yang memang punya peran untuk menjadi perusak serangan lawan. Tendangan bebas tentu saja untuk Nabil FC, apakah ini bisa mereka manfaatkan dengan maksimal untuk menyamakan kedudukan. Ya, ini dia situasi yang menyebabkan pelanggaran terjadi tadi. Tendangan bebas bagi Nabil FC. Ada 4-5 pemain dari Nabil FC di kota penapis Semen Padang sudah dilakukan disaksikan, tetapi tidak tertuju dengan tepat tadi apa yang dilakukan oleh Basiral. Tekanan balik sekarang coba dilakukan oleh Semen Padang, cepat saja dilakukan oleh Afiansa tadi, bukan boleh langsung ke depan tapi tidak ada satu pun rekannya. Kita lihat Buan Revi sudah sedikit naik memberikan bantuan tekanan. Busendra sekarang. Mardiono juga kehilangan bola. Kita saksikan begitu dengan Nabil, begitu cepat mereka kehilangan bola dan kita saksikan. Oh, sayang sekali. Pada saat sudah tidak ada yang menekan ya, tidak ada yang melakukan pressing, malah bolanya lepas, tidak terkontrol. Mardiono tadi. Aryo Putra sekarang, Nabil FC berikan bola panjang ke depan, tapi terus juga ada pemain Semen Padang, Ahmad Mahrus tadi. Kembali Diovu. Kita saksikan sekarang tekan dari Semen Padang, apakah ini membuahkan hasil? Ada Afriansa, dikasih kotak oleh Afriansa. Berikan bola pada rekannya di sana. Bola sekarang Abdul Rahman Saluhu. Abdul Rahman Saluhu syutingnya terganjal tadi. Begitu cepat, begitu rapat tadi pertahanan Nabil FC. Masih gagal untuk bisa menambah gol Semen Padang. Juan Revi, saksikan ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh Basiral tadi dan ada pemain apa? Mansyah dari Nabil FC digantikan oleh nomor punggung 9 nama Indriana. Abdul Rahman, Ibrahim Sanjaya. Oh, sebuah kesempatan kita lihat. Sayang sekali. Umpan yang apik sebetulnya, tapi memang sulit ketika Afriansa hendak mengamankan bola dalam hadangan jaga gawang Wira Dwi Rizky. Agak tanggung memang dan tidak mudah bagi Afriansyah untuk menyambar umpan tadi. Ya. Ini dia kembali di titik bola kerap terhenti. Ya, sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Semen Padang di babak yang pertama tadi dengan apa yang disajikan oleh Nabil FC. Semen Padang dalam tiga bermain di sisi sebelah kiri, mereka relatif menggunakan umpan-umpan panjang untuk bisa menembus pertahanan lawan. Ya, memang agak susah ya, kondisi lapangan yang agak berbeda karena kalau menyerang ke kanan cenderung lebih banyak yang kering ya kondisi lapangan. Tapi kalau menyerang ke kiri seperti yang dilakukan oleh Semen Padang sekarang, mereka harus melewati beberapa titik yang memang tidak mudah untuk diantisipasi laju dan arah bola. Oh, api kali ini. Tekanan sekarang dari Semen Padang, situasi berbahaya. Offside sepertinya ya. Sayang sekali. Elton ini dimasukkan. Ya. Ini salah pemain senior ya, Parmaran. Biasanya beroperasi di sektor sayap. Yang ditarik keluar Mardiono.
puas kelihatannya memang Tani Safrianto Rusli ya, dengan keunggulan 1-0 kalau menyerang. Dalam skema 3 orang pemain depan memang Mardiono kelihatan agak kurang bisa ya mengimbangi Abdul Rahman Lestaluhu di sektor sayap. Betul. Karena Abdul Rahman tadi selain mencetak gol, pergerakan-pergerakan serta usaha individunya yang cukup membuat Nabil FC kerepotan. Mardiono tidak seperti itu ya. Ya. Kita lihat sekarang Basiral. Kuasai bola, coba lewati hadangan untuk bayang-bayang pemain Semen Padang. Kita saksikan. Iya. Cukup baik Basiral dilakukan crossing berbahaya kita lihat, tetapi bola meninggalkan area permainan. Ada potensi menyulitkan nampaknya Basiral bagi pertahanan Semen Padang. Jangan gawang untuk Semen Padang. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Basiral tadi, mengirimkan umpan pada rekannya. Lihat gagal tadi serangan dari Semen Padang, tapi sekarang mereka mencoba membangun kembali dari sisi sebelah kanan. Kita saksikan ada 2-3 pergerakan main Semen Padang kotak penalti, tapi sayang sekali tadi bola yang ditujukan pada Abdul Rahman tidak bisa dikuasai dengan baik. Kembali kehilangan momentum Semen Padang, ternyata kembali mampu menguasai bola. Kita saksikan. Ya, situasi ini membuat taktik menjadi sulit untuk bisa diterapkan ya, Win? Ya, karena berat memang untuk bermain di kondisi lapangan seperti saat ini. Tendangan bebas untuk Nabil FC. Mendekati 1 jam permainan ini berlangsung. Jolin Yoku, kita saksikan tadi, kehilangan bola dia. Ya, ada pelanggaran nampaknya. Tendangan bebas untuk Nabil FC. Ya, ada dorongan memang terhadap Hengki tadi. Kita akan saksikan apakah tendangan bebas ini menjadi pembuka gol untuk Nabil FC. Bisa menyamakan kedudukan dan sedikit membuka harapan mereka untuk bisa melaju ke babak 32 besar dari Krating Daeng Piala Indonesia 2018 ini. Berbentur tadi tidak cermat. Yoku, kita lihat. Oh, Afriansa tidak cermat tadi, mengirimkan bola kepada rekannya. Elton Maran yang baru masuk. Kita saksikan sekarang tekanan dari Nabil FC cukup baik. Apakah ini mampu memberikan hasil bagi mereka? Terlalu lama menguasai bola tadi. Tekanan balik sekarang. Firman Septian yang bermain cukup baik di babak yang pertama. Firman berikan bola kepada Abdul Rahman Lestaluhu. Ada pergerakan Afriansa di kotak penalti. Abdul Rahman Terlalu tajam ya umpan dari Abdul Rahman. Padahal dia kalau mau tarik lebih keluar ada Elton Maran tadi ya. Berlari dari belakang dari luar kotak penalti. Yoku tadi. Juan Revi. Ada Ibrahim Sanjaya. Bukan bola kotak penalti, situasi yang berbahaya tadi. Sayang sekali kehilangan bola Afriansa. Terus Padang kembali berhasil merebut bola. Kita lihat sekarang. Kembali sebuah tekanan di kotak penalti lagi ada Elton Maran. Kita saksikan tapi nampaknya offside dia. Untuk tebak bola posisi offside. Jangan bebas saja untuk Nabil FC. Juga Juan Revi tadi.
Abdul Rahman, oh baik sekali dan sebuah kesempatan Afriansyah, tetapi cepat sekali keputusan Wira Dwi Rizky menyebut bola. Terlalu tajam ya umpan buat Afriansyah. Ya. Alton Maran sekarang kita saksikan. Bantuan dari Yoku. Syafir Anwar berikan pada Guntur Pranata. Awas Guntur. Oh, berbahaya tadi aksi dari Guntur Pranata. Ibrahim Sanjaya sekarang. Seakan bola jauh ke depan disaksikan. Sudah dihawal oleh pemain Nabila FC. Ya, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Ibrahim Sanjaya. Nampaknya Ibrahim Sanjaya di babak yang kedua ini lebih jarang melakukan overlapping ya. Betul. Karena memang di posisi dia kalau naik sedikit, memang kondisi lapangannya juga tidak terlalu menguntungkan bagi Ibrahim Sanjaya. Berusaha untuk bermain safe tapi tidak didukung dengan akurasi umpan jauh yang bagus. Orang di dalam sekarang Nabila FC dengan pemain ada masuk ya Ronaldo Eko Julianto ini ya ya apakah orang tuanya terinspirasi oleh Ronaldo yang ada di Juventus ataukah Ronaldo Cifuentes dari Brasil ya? Ronaldo ganteng atau Ronaldo kuncung? Kita akan saksikan bagaimana Ronaldo berperan di pertandingan ini. Sebenarnya Firman Setian cukup baik bermain ya di sektor sayap kanannya, tapi memang mungkin perlu penyegaran karena dari babak pertama tadi bekerja cukup keras bersama dengan bek kanan tadi ya Ibrahim Sanjaya. Karena cukup dominan pemain-pemain Padang melakukan serangan dari sektor sayap kanan. Ya, Firman Setian adalah pemberi asistensi bagi gol yang diciptakan oleh Abdul Rahman Saluhu di babak pertama tadi tepatnya di menit ke-15. Dalam Sanjaya itu sedang kepada Abdul Rahman Saluhu tidak tepat dari passing Abdul Rahman, sayang sekali. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Golin Yoku. Tangan bebas untuk Nabila FC sekarang. Masuk ke depan dilakukan. Ini dia bagaimana pelanggaran terjadi tadi. Abdul Rahman, apakah sekarang bisa memberikan hasil? Cukup baik sekarang sebuah kesempatan. Afriansyah berdiri bebas sekarang. Afriansyah! Sayang sekali Afriansyah. Ia berhasil mengelabui Wira Dwi Rizky sebetulnya dan gawang sudah kosong. Ya, semuanya sudah terencana dengan bagus ya. Mulai umpan dari Abdul Rahman, pergerakan awal dari Abdul Rahman memberikan umpan daerah ke Afriansyah. Afriansyah bisa meninggalkan pengawalnya dan menipu penjaga gawang, tapi ketika gawang sudah kosong, tendangannya justru tidak mengarah ke sasaran Afriansyah. Ya. Setelah lanjutan sekarang, saksikan Elton Maran. Tidak cermat tadi Elton menguasai bola. Oh, tapi ada bantuan dari Busendra sebetulnya. Dia hanya memberikan lemparan ke dalam untuk Nabila FC. Tonga tadi ke dalam, ya ada pelanggaran di sana. Jadi lebih sering terjadi pelanggaran, kedua tim lebih sering terhenti dan sebenarnya kalau terjadi pelanggaran dan kena kartu kuning, yang rugi adalah pemain Padang ya. Sudah ada Saiful Anwar serta Juan Revi tadi dengan dominasi mereka bermain. Kalau sampai terkena kartu kuning tadi hal yang cukup merugikan.
Ya, seorang pemain Semen Padang tergeletak. Nampaknya membutuhkan perawatan. Oh, nampaknya dari Gus Hendra juga mengalami sedikit kram di sana. Ya, dari apa yang ditunjukkan oleh Nabil AFC di babak kedua hingga sejauh ini, Erwin, apa yang Anda bisa cermati? Apakah memang sudah ada perubahan yang cukup signifikan dari cara bermain mereka? Kalau dari babak pertama tadi memang kelihatan mereka agak berubah, cuman karena pengaruh pemain-pemain Semen Padang ya, ketika menyerang sudah tidak terlalu tajam seperti di babak pertama tadi ya, sehingga kesannya memang kalau menurut saya pemain-pemain Nabil AFC seperti terlihat membaik permainannya, tapi ketika bertahan masih belum terlalu bagus karena memang pemain Semen Padang juga sulit untuk berkoordinasi. Kembali kepada kondisi lapangan ya, yang lebih sulit bagi Semen Padang untuk melakukan kerjasama. Ya, jika tadi baru saja tekanan berpeluang bagi Nabil AFC, gagal membuahkan hasil. Sekarang ke dalam sekarang, Ibrahim Sanjaya cepat saja berikan pada Abdul. Kembali Ibrahim. Tapi kalau untuk menyerang praktis tidak ada perubahannya dari Nabil AFC. Mereka masih sulit sekali untuk menciptakan peluang. Ya, jelaskan secara sebuah peluang. Oh, Ronaldo tadi yang sedikit terpleset untuk bisa menguasai bola dengan sempurna. Oh, kita lihat betul-betul sulit bagi keduanya untuk bisa menguasai bola dengan sempurna. Mendekatkan pemain kali ini kita keluar digantikan pemain nomor 27 Ainul Hasriza, pemain depan. Penyegaran di depan dari Andreas nampaknya setelah tadi juga dimasukkan Dama Indriana, pemain yang punya tipikal menyerang. Elton Maran tunjukkan bola pada Abdul Rahman tadi maksudnya. Mari Elton sekarang. Yoku tidak cermat tadi Ronaldo menguasai bola, belum memberikan andil signifikan Ronaldo sejauh ini. Ya, kembali Ronaldo sekarang coba dekati kotak penalti. Apik sekarang Ronaldo. Oh, sebuah akselerasi. Sayang sekali tadi terjatuh dia, tapi masih ada kesempatan Abdul Rahman. Masih Abdul Rahman pada Ronaldo. Kesempatan Ronaldo kita saksikan Afriansyah. Sayang sekali Afriansyah tidak cermat saja rekam bola kepada Elton Maran tadi. Ganti pemain nomor 3 saya di Gus Hendra. Masuk nomor 8 Apriogi, pemain tengah. Guntur tadi menyelamatkan area gawangnya. Ahmad Mahrus. Apriogi mengisi sisi sebelah kiri dari pertahanan Semen Padang FC yang ditinggalkan oleh Febri Gus Hendra. Luar tadi, luar betul. Kembali bola meninggalkan area permainan, kembali lemparan ke dalam untuk Semen Padang. Apriogi. Ronaldo sekarang. Apriogi. Baik sekali Apri, dekati kotak penalti Apriogi. Oh, akselerasi yang cukup baik. Kita lihat Mahasib sudah dihalau oleh pemain belakang dari Nabil AFC tadi, Dedan Chandra.
Kita saksikan ada Dana Indriana di sana. Oh, patah tekanan coba dibangun oleh Nabil FC. Kembali Semen Padang sekarang. Yoku ada di sana. Ronaldo. Juan Revi. Ahmad Marus langsung berikan bola jauh ke depan. Kita saksikan ada duel udara di sana. Yoku terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Ronaldo sekarang masih punya tenaga cukup juga. Ronaldo, oh kita lihat masih bisa kuasai bola. Sayang sekali untuk kesempatan kedua ya gagal. Bangunan sekarang seorang Elton Maran, ada pelanggaran, sayang sekali. Ya, kalau melihat kondisi lapangan seperti ini sebetulnya perlu dipertimbangkan lagi ya, keputusan untuk menunjuk tim yang divisinya ada di bawah untuk menjadi tuan rumah. Ini yang harusnya dievaluasi. Betul. Kalaupun menjadi tuan rumah, harus mengajukan stadion yang lapangannya representatif. Oke, kalau misalnya stadionnya kurang representatif tapi lapangannya harus lebih baik dibanding dengan lapangan seperti ini ya. Betul. Nah, memang sulit sekali bagi pemain. Mungkin Nabil FC permainannya tidak seburuk ini, tapi mereka menjadi semakin kesulitan ketika harus bertanding di lapangan seperti yang sekarang. Ya. Elton Maran. Yogi tadi. Daripada Elton. Oh, apik Elton kesaksikan. Dan bantuan dari Yoku. Yoku berikan bola kotak penalti. Oh, sebuah kesempatan sekarang kita saksikan, tetapi sulit memang untuk Ahmad Mahrus. Ya, seperti apa yang baru saja disampaikan, ya demi menyaksikan kualitas pertandingan yang lebih baik ya, memang harus ada pertimbangan. Pertandingan diwajibkan dimainkan di lapangan yang cukup layak ya. Betul. Paling tidak lapangannya ya, yang layak. Kalaupun stadionnya kecil atau faktor lainnya, tapi yang utama mungkin lapangan ya. Kita lihat, saya buat terobosan Afriansyah di kotak penalti. Kita lihat Afriansyah punya peluangnya lagi, tapi untuk kesekian kali tidak mampu ia manfaatkan dengan apik. Masih belum bisa menambah gol di sisa 15 menit pertandingan di waktu normal sekarang ini. Apriogi sekarang dihadap dengan cukup rapat tadi oleh Rossi Litonga. Lemparan ke dalam bagi Semen Padang. Apriogi tendangan gawang sekarang untuk Nabil FC. Cerdik tadi kita saksikan Ahmad Mahrus, kapten 11 dari Semen Padang. Apriogi cerdik, dia cermat sekali memberikan bola ke sisi sebelah tengah lapangan. Ada Ibrahim Sanjaya kembali menekan sekarang Semen Padang. Ronaldo tadi, ada Ibrahim Sanjaya yang kembali melakukan overlapping. Ibrahim Sanjaya dekati kotak penalti dia. Ibrahim bawa emas, kita saksikan. Sekarang 2-0, Semen Padang memimpin
Dan Elton Maran menggunakan keunggulan, Win. Ya, sebuah usaha dari Ibrahim Sanjaya yang melakukan overlapping setelah beberapa saat dia lebih berkonsentrasi di lini pertahanan, tapi ada keberanian dari Ibrahim Sanjaya sampai mendekati garis pinggir lapangan melepaskan tendangan yang ini andil juga ya kesalahan dari gawang Wira Dwi Rizky di Nabil FC. Jelas dia akan melakukan tangkapan atau menepis bola, tapi kalau menepis harusnya arahnya bukan ke situ ya, arahnya keluar, karena memang kalau dia menepis ke situ sudah banyak kemungkinan yang bisa terjadi, dan Elton Maran yang bisa memanfaatkan kesempatan tersebut menepis ke arah tengah dari kotak penalti. Ini kan sebuah kesalahan antisipasi dari pemain gawang. Ya, tentu saja situasi ini makin menyulitkan bagi Nabil FC dan membuat pemain Semen Padang lebih rileks untuk melanjutkan sisa waktu yang ada. Kita saksikan bagaimana para pendukung Nabil FC yang hadir nampak tertegun menyaksikan tim yang mereka dukung saat ini tertinggal 0-2 dari tim kuat Semen Padang. Relatif lebih aman sekarang para pemain Semen Padang Ya. dengan skor seperti ini dan kualitas serangan dari Nabil FC yang tidak terlalu intens. Bahkan mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk menambah gol para pemain Semen Padang. Ya, tadi kita sempat membahas soal peran dari Ibrahim Sanjaya yang sedikit tidak terlalu banyak untuk melakukan overlapping, tapi ketika satu kali yang melakukannya justru begitu efektif ya. Iya, dan kelihatan memang para pemain Semen Padang kelihatan lebih berbahaya, lebih efektif ketika serangan dilakukan dari sektor sayap kanan. Di babak pertama tadi kan juga Ibrahim Sanjaya serta Firman Setian ya, yang dominan di sektor sayap kanan yang banyak merepotkan pertahanan lawan. Saiful Anwar, ada Apriogi di sana. Ya, cermat tadi Yoku. Oh, ada Elton Maran. Cukup baik Elton sekarang, bergerak cepat dia. Lewati area yang becek di sana. Afriansyah, kita saksikan Afriansyah. Oh, apa yang ada dalam pikirannya? Ada dua pemain bebas, ada dua rekan yang bebas, Win. Opsi di kiri kanan ada Elton Maran dan satu lagi pemain di kanan, tapi lebih memilih untuk melepaskan shooting jauh sekali dari sasaran Afriansyah. Berkali-kali ya menyia-nyiakan peluang dari Afriansyah. Ya, kita lihat sekarang. Tidak cermat tadi, tendangan gawang dari Dwi Rizky. Berikan kesempatan bagi Semen Padang sekarang menekan lagi. Padahal dalam beberapa momen sebetulnya Dwi Rizky bisa melepaskan tendangan gawang yang lebih jauh dibanding yang baru saja kita saksikan tadi ya. Betul. Tapi berkali-kali dia justru melepaskan tendangan yang tanggung dan bisa dikuasai dengan sempurna, dengan enak oleh para pemain lawan, pemain Semen Padang. Sekarang dalam untuk Nabil FC. Kembali keluar area permainan, kita saksikan. Sekarang ke dalam lagi untuk Nabil FC. Sekitar 9 menit tersisa waktu yang ada. Masih ada kesempatan bagi kedua tim untuk mencetak gol, dan sekarang Ronaldo kita saksikan. Sedikit bergeser ke kanan dari Ronaldo. Dia kehilangan bola, tekanan balik. Oh, tertinggal bolanya, Win. Kita lihat tadi. Ini kalau ada teman-teman redaksi yang cermat, nampaknya di pertandingan ini akan banyak kompilasi blooper ya. Banyak kompilasi baby bala-bala ya, Iya, zaman betul. dulu ya. Ya, kita lihat Bahtiar ataukah Basiral. Ya, jatuh tadi. Pelanggaran. Kita saksikan jelas sekali dilakukan oleh Royce Litong terhadap Elton Maran. Ya, harus diulang nampaknya. Kartu kuning nih untuk Royce Litong yang jelas sekali tadi. Bekerja secara keras memang dalam bertahan, termasuk Roy Silitonga. Yoku. Kita melihat di sisi sebelah kiri ada Apriogi. Oh, apik sekali Apriogi. Lolos dari adangan Silitonga tadi. Sebuah crossing berbahaya. Masih bisa dihalau.
Cepat sekali pergerakan dari Alton Maran kita saksikan. Ia rebut kembali bola untuk Semen Padang. Ahmad Mahrus tadi. Afiansa sekarang. Ibrahim Sanjaya. Abdul Rahman Resaluhu sekarang. Kita saksikan mencoba merapatkan pertahanan para pemain Nabila FC. Sayang sekali tadi tidak cermat Ronaldo. Ya, kita lihat beruntung. Menguasai bola kembali oleh Semen Padang sekarang. Bukan sebuah pelanggaran, kita lihat ada Ronaldo di sana. Oh, Ronaldo terpleset, disaksikan, tapi masih bisa kuasai bola. Ronaldo! Apa hendak dikata? Upaya yang maksimal tadi oleh Ronaldo setelah sempat terpleset, terjatuh dan bangun. Kemudian memang presisi tidak bisa ia lakukan dalam tembakan terakhirnya. Iya, lawannya pun juga kehilangan keseimbangan yang berpegangan pada Ronaldo tadi. Ya, terkonfirmasi Raul Fadila Silitoma mendapatkan kartu kuning. Basiral sekarang. Jika bola langsung ke depan kita lihat, tapi sulit bagi pemain depan dari Nabila FC untuk bisa menguasai bola. Juan Revi dan langsung saja buang bola tadi, lemparan ke dalam untuk Nabila FC. Tersisa 6 menit saja waktu normal di pertandingan ini. Dan jika melihat apa yang dilakukan oleh Nabila FC, nampaknya memang berat untuk bisa menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada. Dan tentu saja akan membuka pintu lebar-lebar bagi Semen Padang untuk bisa melaju ke babak 32 besar. Hasil yang tidak terlalu buruk ya bagi Semen Padang, mengingat mereka memiliki waktu persiapan yang sangat singkat. Recovery juga sangat sebentar setelah mereka melakoni pertandingan di Pakansari hari Selasa. Betul. Cetak pojok sekarang Nabila FC. Erik Kurniawan akan melakukannya. Tidak cermat Erik. Diputus serangan tadi oleh Juan Revi. Ronaldo sekarang kita saksikan. Bukan bola langsung ke depan, ada peluang bagi Afiansa. Tapi kita lihat bagaimana sudah ditunggu tadi bola oleh Wiran Rizky. Jaga gawang yang menurut rekan saya, Edwin Stadinata punya tampilan yang unik. Postur sebetulnya ideal ya, tapi memang gerakannya dia seperti agak kurang kokoh ya. Oh, ada insiden di sana. Pancing emosi tadi Basiral. Kita perlu menyaksikan tayangan lambatnya. Ya, Basiral juga menarik kaos dari Apriyogi sebetulnya. Iya. Terjatuh dan mungkin terinjak ya, sehingga dia agak emosi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit kepada Nabila FC. Sudah dilakukan kali Basiral sekarang. Datang lagi dia dengan Apriyogi. Basiral cukup baik, lincah sekali dia, tapi kali ini gagal melewati Apriyogi dan nampaknya ada pelanggaran di sana. Kartu kuning ya. Kartu kuning. Terpancing emosi dan mendapatkan kartu kuning. Ada 3 kartu kuning nampaknya diberikan oleh wasit kepada pemain Semen Padang. Tendangan bebas seperti ini berpotensi untuk bisa memberikan gol bagi sebuah tim. Ternyata dikonfirmasi adalah Fidelino.
terakhir di Nabil FC. 2,5 menit pertandingan yang tersisa, ada pergantian pemain. Apakah ini bisa memberikan hasil bagi Nabil FC? Sekarang kita saksikan bersiap-siap, tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri dari area kotak penalti dari Semen Padang. 4-5 pemain dari Nabil FC dari kotak penalti Semen Padang. Saksikan sebuah peluang tadi, tapi dihalau dengan baik oleh Juan Revi. Masih ada ancaman, kita saksikan main yang baru masuk dari Ricky Hilman. Ya, mudah tadi bagi Guntur Pranata menyelamatkan gawangnya. Saiful Anwar, Juan Revi, Yoklu sekarang. Ibrahim Sanjaya, berikan crossing ke Serikan. Afriansyah punya peluang. Afriansyah masih belum. Afriansyah untuk sekian kalinya dia melakukan syuting yang tidak terarah. Ya, Abdul Rahman Lestaluru sampai tertawa ini ya melihat Afriansyah sudah dibelokkan ke kanan, diincar dengan enak dengan kaki kanan, tapi jauh dari sasaran syuting dari Afriansyah. Baru sebuah tekanan sekarang. Abdul Rahman kirimkan crossing maksudnya, tapi membentur pemain Nabil FC. Berhasil diamankan bola oleh Dwi Rizky. Sudah ia lakukan tendangan jauh ke depan melewati garis tengah. Ronaldo sekarang. Masih Ronaldo dari sisi kanan. Di lapangan yang cukup baik, nampaknya Ronaldo bisa mempertunjukkan dribblingnya yang baik nih ya. Dia dihadang oleh lapangan, kondisi lapangan ya. Ronaldo, Priyogi, Elton Maran sekarang. Masih Elton, cukup tenangnya kuasai bola. Sebuah kesempatan sekarang, Afriansyah lagi. Sejumlah kesempatan, sejumlah layanan diberikan pada Afriansyah. Dipatok sebagai target man sepertinya ya Afriansyah, tapi berkali-kali dia kehilangan kesempatan ataupun menyia-nyiakan kesempatan. Ya, masih nampak kesal ya pelatih dari Semen Padang ya. Syafrianto Rusli melihat sejumlah kesempatan disia-siakan oleh anak-anak asuhannya termasuk Afriansyah dalam 2-3 kesempatan. Dan masih ada tambahan sekitar 2 menit, tadi sudah dikonfirmasi pertandingan ini 2 menit yang bisa mengubah kedudukan. Apakah Semen Padang mampu menambah gol ataukah Nabil FC bisa mencetak gol yang bisa menipiskan keadaan saat ini. Ya, pelanggaran oleh Ronaldo terhadap pemain Nabil FC. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan mereka, Bagus Prasetyo. Ahmad Marus Bahtiar tenang sekali tadi mengawal area kotak penalti. Juan Revi, cukup baik Juan Revi, berikan bola ambung ke depan pada Abdul Rahman di sana, disaksikan Ibrahim Sanjaya. Apakah ini bisa menjadi potensi mencetak gol ketiga bagi Semen Padang? Kita saksikan kembali Abdul Rahman, Ibrahim Sanjaya sekarang di kotak penalti. Oh, sayang sekali, 1-2 sentuhan coba diperagakan. Detik-detik akhir pertandingan ini akan usai dan nampaknya Semen Padang tak terelakkan bisa melaju ke babak 32 besar, dan wasit
Hendra Purba sudah meniup peluitnya, meniup peluit panjang-panjang. Katakan pertandingan usai dan 2-0 kedudukan akhir bagi Semen Padang atas Nabil FC dengan 2 gol yang dicetakkan oleh Abdul Rahman Saluhu di menit ke-15 dan Elton Marat di menit ke-76. Dan tentu saja Pos TV, kami akan kembali setelah sedikit sampai terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pemain dari kedua tim, baik dari FC maupun dari Semen Padang FC. Demikian juga kepada tim Persia dari kedua tim. Alhamdulillah, harumkan nama bangsa. Katakan saja pada mereka, kita tak bisa diadu domba. Hey, kita satu darah, junjung tinggi negeri, tanah air kita. Kita satu, tunjukkan pada dunia. Kita satu, harumkan nama bangsa. Kita satu, tunjukkan pada dunia. Kita satu, harumkan nama bangsa. Kita satu, tunjukkan pada dunia. Kita satu, harumkan nama bangsa. Ini tak sekedar sepak bola, bukanlah sekedar olahraga. Ini adalah semangat bangsa yang menyatukan berjuta jiwa. Hey, kita satu darah, junjung tinggi negeri, tanah air kita. Kita satu, Nusa Trip mengajakmu untuk menjelajah dunia. satu, harumkan nama bangsa. Katakan saja pada mereka, kita tak bisa diadu domba. Hey, kita satu darah, junjung
Ini tak sekedar sepak bola, bukanlah sekedar olahraga. Ini adalah semangat bangsa yang menyatukan berjuta jiwa. Hey, kita satu darah, junjung tinggi negeri tanah air kita. Kita satu, tunjukkan pada dunia. Kita satu, harumkan nama bangsa. Katakan saja pada mereka, kita tak bisa diadu domba. Hey, kita satu darah, junjung tinggi negeri tanah air kita. Kita satu, tunjukkan pada dunia. Kita satu, harumkan nama bangsa. Kita satu, tunjukkan pada dunia. Kita satu, harumkan nama bangsa. Kita satu, tunjukkan pada dunia. Kita satu, harumkan nama bangsa. Ini tak sekedar sepak bola, bukanlah sekedar olahraga. Ini adalah semangat bangsa yang menyatukan berjuta jiwa. Hey, kita satu darah, junjung tinggi negeri tanah air kita. Kita satu, tunjukkan pada dunia. Kita satu, harumkan nama bangsa. Katakan saja pada mereka, kita tak bisa diadu domba. Hey, kita satu darah, junjung tinggi negeri tanah air kita. Kita satu, tunjukkan
tak sekedar sepak bola, bukanlah sekedar olahraga. Ini adalah semangat bangsa yang menyatukan berjuta jiwa. Hey, kita satu darah, junjung tinggi negeri tanah air kita. Kita satu, tunjukkan pada dunia. Kita satu, harumkan nama bangsa. Katakan saja pada mereka, kita tak bisa diadu domba. Hey, kita satu darah, junjung tinggi negeri tanah air kita. Demikianlah hasil pertandingan antara Nabil FC versus Semen Padang dengan skor akhir 0-2 untuk Semen Padang. Dengan hasil ini, Nabil FC terhenti di 64 besar Piala Indonesia tahun 2018 dan Semen Padang melaju ke putaran selanjutnya. Dengan ini kami official Nabil FC mengucapkan banyak terima kasih telah bersedia menonton pertandingan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.